Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi curhatan dari pengalaman aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini. Harinya hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Bagaimana kabar Anda seharian ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya hidup Anda semakin hari semakin mendengarkan cahaya kehidupan, semakin sadar tentang betapa pentingnya memahami kerja pikiran dengan benar. Kenapa? Karena banyak orang merasa bahwa buat apa sih belajar pikiran? Buat apa sih kita mengenali pikiran? Seolah-olah menganggap berpikir itu aktivitas yang sepele, aktivitas yang biasa saja, dan bukan sesuatu yang penting. Bahkan ada yang lucu, saya sudah bisa kok berpikir, saya sudah terbiasa berpikir, tapi kenapa hidup Anda tidak nyaman? Berpikir itu menggunakan kekuatan pikiran. Nah, kekuatan pikiran di sini seringkali disalahartikan oleh sebagian orang dengan merujuk dari petunjukan magician gitu ya. Petunjukan sulap yang mengatasnamakan ini kekuatan pikiran. Bisa bengkokkan sendok, bisa melayang, bisa gerakan benda, dan celakanya itu juga digunakan oleh orang-orang yang membuka praktek pengobatan. Ini menggunakan kekuatan ilahi, kekuatan apalah gitu ya. Sehingga banyak orang ketika menyebut kata kekuatan pikiran itu seolah-olah kekuatan yang aneh, kekuatan yang tidak masuk akal, kekuatan yang ya aneh dan tidak mungkin gitu. Padahal definisi kekuatan pikiran itu sama dengan kekuatan otot, kekuatan tangan, kekuatan kaki, dan sebagainya. Kekuatan pikiran semua orang sudah pernah dan sudah pasti menggunakan. Sejak dia lahir, dia sudah pasti menggunakan kekuatan pikirannya. Ketika seorang bayi, dia lapar, dia haus, maka dengan pikirannya dia membuat suara tangisan. Dan ini menarik orang sekitarnya untuk memberinya susu, memberinya makanan. Ketika bayi ini nangis, sesungguhnya itu adalah respon dari pikirannya yang menggerakkan mulutnya untuk nangis. Kemudian ketika semakin dewasa, orang ketika pengen makan, dia memilih, saya pengen makan ini, makan itu, dan sebagainya. Berarti dia berpikir dulu, saya mau makan yang mana. Mau memilih pasangan, berpikir dulu, saya mau pasangan yang seperti apa. Jadi sebetulnya setiap saat, setiap waktu, kita semua sudah menggunakan kekuatan pikiran. Hanya tidak menyadari dan tidak tahu bagaimana mekanisme kerja pikiran. Ketika Anda sekarang menonton video Cahaya Kehidupan, ketika Anda dihadirkan oleh YouTube channel Cahaya Kehidupan ini, itu juga adalah efek dari pikiran Anda, efek dari kekuatan pikiran Anda. Ketika Anda mencari solusi dari masalah Anda, mencari ilmu pengembangan diri yang benar, Anda dihadirkan oleh YouTube, oleh semesta, oleh Tuhan. Channel YouTube ini Cahaya Kehidupan. Berarti pikiran Anda menarik Anda untuk bertemu dengan suara saya, bertemu dengan video-video saya. Apakah itu kebetulan? Bukan kebetulan. Di semesta ini, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah bergerak sesuai dengan aturannya. Semua sudah terjadi sesuai dengan hukum-hukumnya. Siapa yang membuat hukum itu? Tuhan. Siapa yang membuat aturan itu? Tuhan. Sehingga
termasuk ketika menggunakan pikiran, maka kita sedang menggunakan aturan Tuhan. Berpikir diulang-ulangi di banyak ayat di kitab suci. Di Al-Quran banyak sekali menyebut kata berpikir. Tapi sudahkah Anda sadar, betulkah cara berpikir saya? Betulkah saya sudah menggunakan pikiran dengan benar? Ataukah saya tidak berpikir sebetulnya? Berpikir yang tidak berpikir. Loh, lucu ya kalimatnya. Berpikir yang tidak berpikir. Artinya apa? Ya asal-asalan aja. Merasa sudah berpikir. Pak Firman, saya sudah mikir, tapi hidup tetap susah. Ini mending, ada yang bilang gini, Pak Firman, saya sudah tahu kekuatan pikiran, saya sudah tahu kerja pikiran. Terus saya tanya, Bapak sudah punya mobil? Belum. Loh, kok belum punya mobil? Bapak sudah punya uang banyak? Belum. Saya belum punya tabungan. Padahal dia mengaku sudah memahami ilmu pikiran, sudah memahami kekuatan pikiran. Nah, ini salahnya. Seseorang yang sudah mengenali pikirannya, mampu menggunakan pikirannya, maka kehidupannya itu pasti nyaman. Kehidupannya itu pasti damai-damai saja, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sebel, dan hidupnya selalu sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Kekuatan pikiran adalah kekuatan yang Tuhan buat, lalu diberikan kepada kita sebagai makhluk di muka bumi ini, dijadikan bekal, dijadikan alat untuk mengelola pikiran, mengelola bumi ini supaya digunakan untuk kebaikan hidup manusia. Itulah kenapa ada pikiran. Kita dikasih tanah. Kalau tidak berpikir, kita tidak akan tahu bagaimana tanah ini menumbuhkan tumbuhan. Bagaimana tanah ini digali ada emasnya. Itu karena menggunakan pikiran. Ketika kita melihat langit, lalu berpikir, kalau mau terbang ke sana gimana? Muncullah ide membuat pesawat. Nah, itu semua bermula dari kekuatan pikiran. Impian manusia itu pun terjadi karena kekuatan pikirannya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan segala kelebihannya. Apa? Pikiran. Kalau Anda ingin menjadi manusia yang beruntung, manusia yang sejati, maka Anda harus mau menggunakan pikiran dengan benar. Anda harus mau memaksimalkan pikiran dengan benar. Apalagi ketika Anda mengaku Anda punya Tuhan. Apalagi Anda mengaku Anda beriman kepada Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengaku beriman kalau Anda tidak mau menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda? Bagaimana Anda mau mengetahui kebesaran Tuhan kalau Anda belum menikmati keajaiban dari kekuatan pikiran? Kalau Anda baca buku saya 10 keajaiban pikiran, itu buku saya buat sebagai pembuka, sebagai pintu masuk Anda mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran dengan benar. Jadi, renungkan ini dan resapi. Sudahkah Anda berpikir? Sudahkah Anda menggunakan kekuatan pikiran dengan benar? Ataukah Anda hanya berjalan saja hidup ini, hanya mengalir saja tanpa tujuan? Hati-hati, hidup Anda sementara, hidup Anda sejenak. Kalau Anda yang sejenak ini dibuat sedih, dibuat tidak nyaman, maka hidup Anda sia-sia. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.